Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini jemaat Tuhan? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita memulai ibadah pada sore malam hari ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami, kasih setia-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Dan saat ini setiap kami mau bersyukur, berterima kasih buat segala yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kekuatan, kesehatan, nafas hidup, bahkan berkat yang kami nikmati sampai hari ini. Kami mau mengucap syukur melalui pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami bawa pada sore malam hari ini Tuhan, untuk menyenangkan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menguasai seluruh hidup kami, menguasai tempat ini, setiap alat yang kami pergunakan. Biar semua Tuhan layak dan berkenan di hadapan-Mu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Engkau sertai, lindungi, tutup, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pakai lebih lagi, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, sukacita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih sebab Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengajar kami untuk selalu berkata, Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi hidup kami. Mari katakan pujian ini sama-sama dari awal. Kau Allah yang setia.
menyembah dengan syukur kepadamu Tuhan. Mulut kami penuh pujian bagi Raja kami segala Raja. Malam hari ini setiap kami mau bertekad banyak Kau Yesus yang kami senangkan dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari katakan Yesus. Setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan katakan sama-sama amin. Haleluya. Ada sukacita pada malam hari ini sebab Dia Tuhan berikan kita kegirangan. Amin. Haleluya. Yuk mari bertepuk tangan sama-sama.
katakan ada sukacita. Ada sukacita malam hari ini. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Wow, punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Mungkin ada yang bersaksi dari kamu. Saya persilakan Pak. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak. Haleluya. Kita bersyukur mempunyai kaum pria di tempat ini, amin. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kita percaya ibu-ibu juga di tempat ini sungguh mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama belajar. Mungkin udah ada beberapa yang tahu, tapi mari kita
Kita percaya dari lagu ini kita tahu Tuhan tidak akan pernah gagal dalam segalanya. Apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan janjikan, itu selalu yang terbaik. Amin. Haleluya. Yuk katakan sama-sama. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Yuk katakan, ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia.
di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah gagal dalam setiap apapun yang Dia katakan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan mengandung janji-janji yang besar dalam kehidupan kita. Dan percaya bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik, selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Wajahmu mengerti sama jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia hingga akan ku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Haleluya. Betapa kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih atas pujian penyembahan yang luar biasa ya Bapa, yang memberikan kekuatan kelegaan dalam hati pikiran kami ya Bapa. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Biar pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum ya Bapa, mengalir dalam tahta-Mu, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan kerelaan hati ya Bapa. Berkati setiap rupiah yang ada, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Allah sanggup.
Haleluya, puji Tuhan, kita percaya Allah sanggup melakukan segala perkara. Saya bersaksi sedikit kalau malam hari ini anak saya pertama sebenarnya lagi operasi gigi di rumah sakit. Tapi saya bersyukur ada bapaknya tadi sebenarnya sih saya bilang sama anak saya kalau memang kamu mau ditemani nanti saya izin sama Ciafung, saya nggak bisa pelayanan. Tapi dia bilang nggak apa-apa mami, saya bisa sendiri. Dia pergi, kasihan juga sih, dia pergi sendiri ke sana di atas bapaknya. Terus dia bapaknya pulang, Dewi sore mami harus ada yang temani, nggak bisa sendiri. Terus kata bapaknya, jadi saya bilang kamu yang pergi, saya nggak bisa, saya pelayanan. Kalau saya nggak pelayanan, saya pasti temani dia. Jadi bapaknya sekarang minta dukungan dalam doa. Nah, malam hari ini kayaknya dia bilang sih jam 7 atau setengah 8 dia dioperasi, dan saya percaya Tuhan pasti menyertai dia. Sebab jalan yang baik, dia sebenarnya nginap hari ini. Jadi dia nginap 1 hari, besok dia pulang, tapi gak apa-apa ada bapaknya. Dan saya bersyukur bisa ada bersama saudara Seiman di tempat ini. Saya percaya kuasa dan anugerah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai.
firman Tuhan, mungkin ada yang bersaksi apa yang terjadi dalam kehidupan, percaya bahwa Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kita. Ada yang bersaksi? Oke, hambanya. Wah, mari kita bertepuk tangan sama-sama. Nah, siap Pak, silakan Pak, sekali lanjut Pak, langsung. Kasih nafas dulu. Aduh, sudah satu album Ibu ya. Aduh. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya mikirnya jam 7 sudah ya. Aduh. Kiranya pengampunan turun atas saya. Itu nggak ada jam dinding Pak. Oh itu. Aduh, saya janji nggak akan lama-lama kalau gitu ya. Oke, mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Mari Tuhan akan menolong setiap kami yang hadir di persekutuan doa ini Tuhan. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami terima anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Setiap kesaksian, setiap pujian yang kami naikkan, biar itu akan menjadi kekuatan buat kami. Tuhan berkati firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati setiap kami sehingga kami mendengar firman, mengerti firman dengan baik dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak berguna, tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Biar perkataan firman mengalir bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ngos-ngosan berbahan lain bentar ya. Itu dihukum lagi dulu. Emang WA kami nih Pak. Aduh, terima kasih. Ya, makasih Pak. Thank you. Buka aja maskernya nggak apa-apa. Oh iya Bu, sebentar Bu, nggak apa-apa. Ngos-ngosan bro ya. Maklum, cara olahraga saudara ya, haleluya. Oke, mari kita akan belajar firman Tuhan kita, Bapak Ibu. Sudah ada di layar ya nanti ya. Materinya sudah ya Oke, mari kita akan berbicara. Saya sengaja membawa materi ini Bapak Ibu karena kita ini mengalami perubahan masa, saudara ya. Satu, masa pandemi, atau sebelum pandemi gini, kita itu dulu kerja di kantor, namanya WFO. Begitu disuruh WFH, kita marah, karena ngerasa, ngapain sih kami dibatasin, dikucilkan, kami dipersulit, begitu. Terus 3 bulan, 6 bulan, rupanya mulai biasa. 2 tahun nyaman, sekarang suruh pindah BFO, mulai mikir, kenapa mesti ke kantor, emang nggak bisa dari rumah, gitu saudara ya. Jadi mulai masalah, bahkan ibu belanja pun sekarang ada GoMart, nggak perlu kemana-mana saudara ya. Akan dipilihkan oleh ibu-ibu terbaik untuk belanja. Anak-anak kita sekarang juga akan jadi masalah ya, yang kuliah-kuliah juga lebih nyaman sekarang, nggak mau masuk kuliah sebenarnya. Cukup di rumah, tersedia makanan, maaf asisten rumah tangga masih ada saudara ya, daripada harus ke kos-kosan bersihin sendiri begitu. Akhirnya timbul rasa malas kemudian. Dan kita pun akhirnya saya menemukan beberapa teman yang sudah punya perusahaan, yang jadi direktur, jadi manajer, akhirnya ngomong gini, Pak, kayaknya sesudah pandemi ini saya nggak akan kebaktian lagi. Saya lihat saudara ya, loh kenapa? Kan cukup lewat online saja, kan nggak perlu kemana-mana gitu ya, dan kita nggak perlu persembahan. Salah ngomong saudara ya. Kalau online itu nggak jelas persembahannya saudara ya. Tapi akhirnya rasa malas itu muncul, betul nggak saudara ya? Ini jadi persoalan kemudian, dan tanpa disadari kemudian ada orang-orang tetap merasa, oh ternyata saya survive ya selama pandemi ini, ternyata saya baik-baik saja selama pandemi ini. Akhirnya muncul rasa malas kemudian, bahkan untuk mencari Tuhan pun mulai malas. Nah itulah kenapa tema kita hari ini adalah tentang kemalasan. Tapi maksud saya jangan malas, maksud saya saudara ya, kita ngomong itu ya. Mari Amsal pasal 26 ayat 13 sampai 16. Amsal 26 ayat 13 sampai 16 di materi saya sudah ada, nanti langsung aja dari materi saja ya. Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Mari kita akan baca bersama-sama. Slide-nya ada? Oh, ini kasih slide-nya. Saya udah kirim. Oh, di download ya. Oke, Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Bapak Saudara bisa melihat di depan atau di HP suci Saudara. Mari baca bersama-sama 2, 3. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggang, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan ngeri saudara ya. Orang malas rupanya lebih bijak dari orang
7 orang bijak, ini ngeri dulu ya. Kata 7 itu selalu kalau dalam bahasa Ibrani atau pengertian tradisi Ibrani selalu sempurna. Jadi orang malas ini nganggap dirinya itu hebat, saudara ya. Lebih sempurna dari itu, mungkin angka 8 berarti, saudara ya. Atau mungkin kalau agak tinggi lagi kau ya, 9, saudara ya. Dan mungkin merasa, waduh ini kayaknya rasanya orang malas itu sangat hebat, sangat luar biasa. Tapi mari kita belajar, saudara ya, mengapa kita tidak boleh malas? Apa yang kita pelajari dari ayat firman Tuhan ini? Biasanya pertama, orang malas itu banyak alasan. Dibuktikan di mana? Disuruh dalam kisah ini, saudara, dalam kisah tradisi Ibrani, itu kan bertanam, saudara ya, cocok tanam. Disuruhlah dia untuk bekerja. Ada singa itu di jalan. Supaya lebih benar lagi, di lorong rumah. Bayangkan, saudara. Jadi nggak perlu keluar, cukup dalam rumah saja. Orang males, kebanyakan alasan. Disuruh doa, ya Tuhan kan mengertilah, tanpa saya ngomong pun Tuhan sudah tahu apa yang saya omongkan. Ngapain saya ngomong sama Tuhan? Lu kan alasan, saudara ya, betul nggak? Nanti disuruh ibadah, ya kan online bisa, nggak perlu kita datang. Anda tahu nggak bahwa memang sangat berbeda ketika onsite maupun online, betul nggak, saudara ya? Kalau di sini mungkin ada lagi terluka, capek, Anda mungkin merasa gak diberkati dengan WA atau pemusik, tapi waktu lihat sebelahmu angkat tangan nangis, kita rasa diberkati. Betul nggak? Kalau di online puji Tuhan semuanya gelap, Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu kamera semua, Bapak Ibu ya. Jadi kita bingung siapa yang memberkati kita. Orang malas itu banyak alasannya. Selalu ketika disuruh untuk mencari wajah Tuhan, selalu ada alasan. Anak lah, cucu lah. Aduh ini putri saya masih kecil, ini cucu saya masih harus dijagain. Waduh menantu saya ini kayaknya gak bisa ngerawat keluarganya, jadi saya mesti ngerawat. Akhirnya banyak alasan. Oh puji Tuhan, pas Pak ya, haleluya. Jangan saya mikir ya, ini cocok khotbahnya buat itu. Bukan, saudara ya, itu buat kita semua, Bapak Ibu. Buat kita semua. Amin. Loh karena kenapa? Bapak Ibu, mohon maaf ya, karena saya ini full time pendeta sebenarnya, walaupun ada beberapa usaha yang saya lakukan, tapi saya full time-nya pendeta sebenarnya. Dan mohon maaf ya, di tubuh saya ini kalau begitu sering itu kayak kremut, Pak. Kremutnya apa? Males. Karena dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pelayanan paling malam jam 11:30, kayak kemarin tuh pulang 11:30, saudara ya. Setelah khotbah, kemudian diskusi dengan teman-teman sampai malam. Terus pulang malam Senin. Oh Senin itu buat kami pendeta itu Pastor Day, hari libur pendeta. Itu bisa tubuh kremot, sudah males angkat telepon. Oh ini telepon saya jauh-jauh dari tempat saya. Mau Jumat mati tunggu dulu hari Selasa aja. Pokoknya jangan Senin kalau bisa. Karena kenapa? Ini kremot, sudah kremot. Tapi boleh nggak orang malas? Loh, rasa malas itu boleh. Tapi kalau gaya hidup malas, loh itu beda. Loh betul nggak? Ada saatnya Anda, Bapak Ibu capek, lelah. Kalau yang kerja toko itu kayak dalam bahasa Jerman itu judek, saudara ya. Jenuh gitu, saudara ya. Aduh, rasanya kadang kita perlu me time, orang bilang sekarang. Betul nggak? Me time pakai mie sama tares. Jadi Indomie akhirnya. Loh boleh nggak? Boleh. Rasa malas itu naluri kita karena kedagingan kita. Tapi kalau gaya hidup malas itu dibiasain. Itulah kenapa John Dryden pernah ngomong begini. Pertama kita membentuk kebiasaan. Lama-kelamaan kebiasaan bentuk kita. Disuruh maju, aduh nggak bisa saya. Ayo berkembang, ayo belajar. Ya, aduh otak saya ini emang nggak pinter. Saya itu orang tua saya dulu nggak pendidikan tinggi sih. Terlalu banyak alasan. Akhirnya jangan pun marah sama Tuhan. Kenapa ini sahabat saya lebih maju, satu leting saya lebih naik? Bukan karena Tuhan tidak berkati, karena kita banyak alasan. Amin. Bapak Ibu, babak baru dalam hidup saya adalah mengembalakan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi gara-gara pandemi ini akhirnya istri saya mau mengembalakan. Jadi saya itu sudah diminta mengembalakan kira-kira 15 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ada 4 gereja, 3 di Jabodetabek, 1 di luar Jakarta, Jawa Tengah, itu minta saya mengembalakan. Tapi sebagai suami yang baik, kan saya harus sepakat dengan istri, Bapak Ibu ya. Jadi saya tanya istri saya, waktu tanya, mau nggak mengembalakan? Oh dulu itu 1000% menolak. Ditanya, kemudian ada 2 ibu gembala, mendatangi istri saya. Ayo Ratna, kamu pasti bisa. Nggak bisa, saya nggak punya anti gores.
Lu ibu-ibu itu ngeri sebenarnya. Kalau pria itu pakai logika Pak ya, nggak pakai hati, nggak pakai perasaan, nggak ada. Kalau ibu-ibu tuh hati gores kalau nggak punya bahaya. Nanti kalau roknya ketinggian, ibu-ibu, Bu Gembala kok auratnya ditonton. Nanti kalau ibu gembalanya pakai bermerek, ya ampun Bu Gembala, Bu pengertian di gereja itu ada nenek-nenek, ada yang miskin. Kenapa mereknya mesti Gucci, kenapa nggak gentong? Lu kan repot, susah. Saya belum punya hati gores, tai kata istri saya. 2 kali itu pendek ibu Gembala itu datangin sampai ke kamar hotel kami. Ayo Ratna, nanti gantiin Om, Aim boleh lah. Gak bisa Aim. Oh susah sebenarnya. Tapi di tengah pandemi ini malah istri saya mau, karena melihat beberapa teman manajer, pemilik perusahaan, direktur yang akhirnya kesepian, rasanya nggak ngerti jalan hidup, mau bunuh diri. Terus kita layani. Terus saya tanya, nih kalau nggak ada yang lain kesian nih. Terus dia bilang, ya sudah deh, kita mengembalakan. Oh saya kaget sebenarnya. Akhirnya mengembalakan. Dan waktu mengembalakan ternyata nggak gampang juga sebenarnya. Mulai dari 0, jemaat nggak banyak ya, 20 orang ya, puji Tuhan sekarang jadi 100. Kita mulai dari Maret saudara ya. Tapi ya Tuhan tolong akhirnya perlahan-lahan. Tapi perlu kerja keras nggak? Lu perlu, kalau rasa daging pengen malas nggak? Pengen malas rasanya. Tapi Bapak Ibu, mari jangan banyak alasan. Amin. Kalau kita disuruh Tuhan untuk bergerak, bergeraklah. Jangan bilang saya udah tua Tuhan. Tuhan salah panggil saya. Kenapa kayak 17 yang rambutnya masih penuh? Ubanan dia Pak. Bukan ubanan, Bu. Saya nggak bisa ubanan, Bu. Nggak ada yang mau diubankan. Nggak ada saya yang mau diubankan. Saya. Lah kan repot Bu saudara ya. Waduh saya duitnya nggak banyak gitu. Kan persoalan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, jangan merasa saya cuma ibu rumah tangga, nggak bisa. Orang malas tuh banyak alasannya. Bahkan alasannya selalu bisa dibuat. Kayak tadi tuh singa di jalan, singa di lorong. Berarti dekat rumahnya tuh udah nggak bisa keluar makanya. Saya mengajak Bapak Ibu, anak-anakmu pertama membangun kebiasaan. Lama-kelamaan kebiasaan bangun kita. Artinya apa? Kalau malas itu lama-lama terus dibiarkan terus, ini daging nyaman. Dan lama-lama kemalasan membentuk Anda dengan saya. Amin. Anak-anak juga sama. Ayo didik keluarga kita. Karena kenapa? Kemalasan itu kalau jadi gaya hidup bahaya. Apa yang kita pelajari? Yaitu kemalasan itu menutup potensi yang diberikan Tuhan. Next. Nah ini persoalan Bu Saudara. Dikatakan bahwa orang malas itu seperti engsel pintu. Ya nggak mungkin bisa gerak kemana-mana kan? Ya cuma di situ-situ aja. Lihat temannya satu angkatan dulu SMA, sekarang punya usaha, udah dableknya minta ampun. Tapi mungkin dia kerja keras. Ada mungkin paling pintar di SMA, tapi malas kemudian. Karena kau hancurkan aku dengan sikapmu. Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Masalah sebenarnya gak boleh. Gara-gara cuma begitu doang kita mulai jadi malas. Tuhan gak baik, Tuhan gak menolong. Hati-hati potensi kita jadi tertutup. Padahal saudara, setiap orang diberikan talenta oleh Tuhan. Ada 1, ada 2, ada 5. Yang persoalan 1 banyak alasan kan. Yang satunya menutup, mengubur. Enak aja bos gua, kasih, ya you cuma kasih 1, enak kan dia tuh 5, bisa ini, bisa itu. Lo apa dipikir 1 gak bisa berkembang? Bisa kan? Cuma memang waktunya agak lebih panjang. Tapi karena males, potensi kita ditutup Bapak Ibu. Hari kemarin saya ajak makan itu teman dari cabang lain sebenarnya. Dia juga kaget kenapa diajak makan gitu ya. Malah saya cuma bangun hubungan karena ini salah satu yang agak kecil sebenarnya. Kita perlu rangkul, kita perlu kembangkan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya berkembang pasti pergerakannya berkembang di bawahnya sebenarnya. Terus ngajak makan. Nah pas di akhir kami makan, karena saya kenal pemilik restoran ini, pemiliknya itu ditelepon sama kasirnya sebenarnya. Pak, ini orang botak datang gitu, mungkin sebenarnya. Mungkin sebenarnya suka ngerti. Oh iya. Saya kasih teleponnya, lagi bayar. Terima kasih ya Pak. Waduh, aku di diskon lagi nih, saya bilang gitu. Memang dikasih diskon bro ya. Terima kasih yang ya Pak. Pak, apa minum-minum dulu? Enggak iso, ini istriku sudah mau pulang. Ada anak saya mau kuliah, jadi mesti pulang. Ya sudah, tutup dong saya, tutup telepon, saya kasih ke kasirnya lagi, bayar. Keluar sebenarnya ngomong sebentar, keluar. Orangnya sudah di situ.
Rumahnya dekat rumahnya, terus dia naik motor buru-buru. Loh, kok sudah di sini mas? Oh, iya pak, rumah dekat ini. Tunggu dulu. Ini orang baik banget ya. Akhirnya saking baiknya kasih kita ini apa? Yang pulang itu dikasih bungkusan, maksudnya dimasakin lagi, free, saudara ya. Oh haleluya, saudara ya. Jangan jadi pendeta itu, saudara ya, haleluya, saudara ya. Dibawain, tapi sebelum masak, waktu dimasak kita ngobrol. Nah saya baru tahu orang ini tuh buat restoran itu dia sewa gudang, saudara ya. Di daerah itu tuh sekitar 400-an juta kalau sewa tempat. Tapi beliau dapat kasih karunia cuma dapat 150 juta per tahun. Tapi saya tahu usaha dia ini sebelum gede itu ada restoran lebih kecil lagi, tapi sewanya 120 juta lah kira-kira, tapi lebih kecil, jauh lebih kecil, tapi usaha restoran. Terus dia ngomong, tapi dulu saya ini cuma pedagang kaki lima pak, pakai tenda. Loh itu hampir kaget saya. Loh, kamu dulu pernah kaki lima? Iya pak, saya kaki lima. Masa? Iya pak, saya kaki lima, disebutin daerah sini pak. Oh kamu tuh dulu kaki lima sebelum ini? Iya pak. Karyawan saya cuma 4, sekarang 30. Pendidikannya apa? Loh pendidikannya SMP kok. Tapi kalau anda tahu dengan angka 150 juta per tahun untuk sewa, berarti omset mesti tinggi kan? Belum karyawan 30. Artinya kalau nggak rajin, kalau cuma malas, talentanya tertutup. Jadi nggak ada alasan orang bilang saya ini nggak mungkin kaya, nggak mungkin diberkati karena keluarga saya bukan kaya. Bukan. Karena males. Jadi bisa tekan sama anak-anak kita. Saya bilang sama anak-anak saya sebenarnya, ingat ya, pengen nggak keluar negeri? Pengen. Pengen punya rumah mewah nggak? Pengen. Mobil anak nggak punya, mau punya mobil enak? Mau nggak? Pengen. Mesti ngapain? Kerja keras. Nggak ada cara lain. Doa pun perlu kerja keras. Mengenal Tuhan pun perlu kerja keras. Baca Alkitab pun perlu kerajinan. Amin. Nah persoalannya adalah kadang-kadang kita salahnya katanya lebih daripada pemenang, tapi nggak pernah mengelola talenta kita dengan baik. Kalau dalam dunia kerja Bapak Ibu ada namanya KSA. KSA itu adalah cara ukuran atau KPI untuk buat orang itu naik. Yaitu apa? KSA itu knowledge, skill, ability. Orang itu bisa naik kalau punya pengetahuan. Artinya perlu banyak baca kan? Jangan saya ketemu dokter, dok gimana? Wah pak, kalau saya nggak baca terus pak, saya nggak ngikuti kok. Penyakit itu gimana? Ya nggak dipakai nanti, maaf orang nggak mau datang lagi. Karena pengetahuannya gitu-gitu doang. Saya juga baca Alkitab juga mesti baca lagi, walaupun Alkitabnya sama, pasti ada pengetahuan baru. Saya pengajar kelas karakter building, ya saya mesti belajar lagi, jangan ada ilmu yang baru, supaya kalau ngajar nggak ketinggalan knowledge. Tapi ada skill. Setiap orang itu katanya, menurut Profesor A.R. Bernard, semua orang itu dikasih 3 hal di hidupnya: ability, productivity, creativity. Kemampuan, produktivitas, sanggup menghasilkan, dan kreativitas. Semua orang dikasih. Di pandemi itu menunjukkan orang kreatifnya keluar. Ibu-ibu cuma masak buat rumah, bisa masak buat orang lain. Dijadikan online. Lu betul nggak? Setiap orang itu punya knowledge, skill, ability, kemampuan. Cuman kalau males, ya sudah. Yang ada cuma menyesal besoknya. Aduh, ya gimana ya, seandainya dulu mah orang tua saya kaya, saya nggak kayak gini. Bukan. Kita itu diberi potensi setiap orang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah buat kita lahir di bumi ini tanpa dibekali apapun. Mungkin memang bukan keluarga yang kaya, mungkin bukan dengan pendidikan yang baik, tapi dengan kehidupan yang baik. Amin. Jadi Bapak Ibu, ayo setiap kita boleh lanjut usia itu masalah umur, tapi malas itu masalah sikap hidup. Amin. Ada seorang wanita yang terpaksa mau ke rumah sakit, dibongkar kamarnya, dibongkar pintunya, harus pakai krim karena beratnya 250 kilo. Kenapa? Gara-gara putus cinta. Akhirnya dunia merasa jahat sama dia. Dia malas gak ngapain, makan, snack, lebar. Ngeri gak saudara? 250 kilo beratnya. Itu pakai krim ngangkatnya dia. Nyesel. Itu doang yang bisa dilakukan, nyesel akhirnya. Maaf Bapak Ibu, sebelum kematian datang kita diberi perkara-perkara baik oleh Tuhan. Amin. Namanya waktu, kesempatan. Amin.
Saya nggak mau nanti begitu tua yang paling besar adalah penyesalan dalam hidup saya. Coba rasanya saya dulu begini. Coba kalau jangan. Amin. Karena setiap orang diberi potensi oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Apa pelajaran buat kita? Bapak Ibu, biasanya orang malas tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Lo betul nggak? Yang malas biasanya apa? Nggak bisa dapat apa-apa. Orang malas akhirnya bodoh. Dan akibat kebodohan, kemiskinan turun. Itulah kenapa Bill Gates pernah ngomong kata-kata yang awalnya saya bingung sebenarnya. Ini bener nggak orang yang ngomong gitu? Tapi saya pikir bener juga. Dia bilang begini, lahir dalam kemiskinan itu cuma keadaan yang kita nggak bisa tolak. Karena kita nggak bisa tolak lahir dengan keluarga mana, lahir menjadi warga negara apa, warna kulit apa, kakak atau adik, laki atau perempuan, kita nggak ada yang bisa protes. Tapi mati dalam kemiskinan itu kebodohan. Karena kenapa? Karena Anda diberi waktu panjang oleh Tuhan untuk belajar banyak hal. Satu kali ada anak SMP dan dianggap oleh gurunya sangat bodohnya minta ampun. Akhirnya waktu kelas 3 SMP, gurunya ngomong begini, sebaiknya kamu gak usah SMA. Karena SMA pun otakmu tuh gak nyampe. Sayang banget waktumu, mending kamu cari duit saja. Akhirnya anak SMP ini, saya lupa nama beliau, anak SMP ini kemudian kerja jadi tukang sapu sebenarnya. Atau kalau kita sih tukang sapu ya, kalau di Amerika itu kan tukang sapunya pakai peralatan sebenarnya. Jadi artinya kelas rendah lah begitu, kerjanya kelas rendah. Itu umur 14. Umur 41 tahun, berarti sekitar 27 tahun kemudian, temannya nanya begini, kerjanya masih sama ya, gak berubah. Kamu apa gak pernah punya mimpi jadi orang hebat, orang luar biasa? Kamu apa gak pernah punya mimpi untuk punya rumah mewah, punya hal-hal yang baik? Ya kepengen lah, masa gak kepengen? Nah, tapi terus gimana dong? Kamu pernah ikut tes IQ nggak? Hah? Dia bingung ya. Tes apa itu? Untuk mengetahui kamu itu pintar apa enggak? Oh, enggak pintar. Loh, kenapa dari tahu? Kenapa kamu bilang enggak pintar? Ya guru aku SMP udah ngomong, kamu itu enggak pintar. Oh, tapi gurumu berdasarkan tes enggak? Enggak, berdasarkan karena aku kalau hitung-hitungan enggak pintar, sekolah enggak baik begitu. Coba kamu tes IQ. Nah, waktu tes IQ, misalnya, ini mengagetkan. Tes IQ itu skornya ya, 80 sampai 120 itu standar. 121, 140 itu pintar. Yang rahasianya minum tol angin. Itu pintar sebenarnya. 141 ke atas itu jenius. 80 ke bawah IQ jongkok. Tapi itu gitu. Setelah tes hasilnya 162. Loh, sekarang kan bingung, Pak. Tapi tahunnya setelah 27 tahun kemudian, ternyata saya ini orang jenius. Terus mesti ngapain? Nyesal gitu. Tuh guru gua bego banget. Berarti bukan gua yang bego, dia yang bego bisa ngajar tuh. Aduh, itu 20 tahun dia nyiksa gua tuh jadi miskin kayak gini nih. Cuman ngutukin masa lalu atau saya ternyata pinter ya. Terus mesti ngapain? Nah, itu kan pertanyaannya. Selama 4 tahun, pria ini kemudian banyak membaca. Tadinya nggak suka baca. Setelah tahu dia jenius, dia mulai gunakan setiap waktu. Kerja tetap koran. Ada 2 yang dia suka adalah tentang ekonomi, pokoknya pengetahuan tentang ekonomi dan hukum. Itu yang dia suka. 4 tahun kemudian punya 2 perusahaan. Artinya Bapak Ibu, kalau dia tidak malas, hasilnya selalu terbaik. Tapi kemalasan membuat kita bodoh. Dan bagi Paus Gregorius Agung, membuat sebuah 7 dosa utama. Selain masalah kedagingan ya, seksualitas, kerakusan lah. Tapi yang ke-7 adalah kemalasan itu dianggap dosa. Kenapa? Karena itu melawan kodratnya. Tuhan ciptakan Anda dengan saya itu jadi pekerja keras, bukan orang malas untuk kuasai bumi. Amin. Anak-anak kita harus ingatkan, kita akan kuasai bumi, tapi harus kerja keras. Jangan sampai cara mengajar kita buat anak malas, Bapak Ibu. Saya kadang paksa anak saya supaya kerja sendiri, nggak dibantuin Mbak. Paksa supaya tangannya kerja. Karena kenapa? Sekali lagi tadi, pertama bangun kebiasaan, lama-kelamaan kebiasaan membangun kita. Kalau anak kita biasain terus, dibantu, nggak akan pernah jadi kaya dia.
Yang ada malah nyusahin kita nanti. Bapak Ibu, orang malas malah mendapatkan kemiskinan. Dan yang lebih parah dari itu adalah ternyata penyakit. Malas itu membuat paling bermasalah adalah obesitas. Karena tubuh ini nggak dilatih untuk gerak, dilatih untuk diam. Korea. Ini, opa. Annyeonghaseyo. Terus loh ya, gledek udah diam akhirnya. Lama-lama ini malas nih. Katanya di otak itu ada satu titik yang akhirnya kalau itu titik itu nyala, ini tubuh nggak gerak. Itu bagian mesti mati. Yang muncul bagian kedua namanya responsif. Harus bagian ini nyala terus supaya ngalahin sebelah itu. Kalau ini nggak nyala dimatiin, yang lain nyala, ya udahlah. Ada bom sekalipun aku capek, bantuin dong, tarik gitu. Lari sampai digendong orang. Habis deh. Itu teorinya. Jantung masalah, paru-paru masalah, liver juga masalah. Kemalasan ternyata membuat tubuh makin lemah. Hari ini saya mengajak bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayo. Kemalasan tidak mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi tangan orang rajin itu tempatnya di raja-raja. Amin. Di raja-raja. Satu kali putri saya waktu kelas 2 SMA, sekarang dia udah kuliah semester 2, tingkat 2 maksud saya. Dia tiba-tiba waktu ke rumah menyapa saya dengan kata-kata mengagetkan. Pak, aku sekarang ngerti kenapa Papa bilang harus gunakan waktu, gunakan kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan. Kalau ada waktu, ada kesempatan, gunakan dengan baik. Loh, kenapa Kak? Kok jadi ngerti sekarang? Ngomongnya dari SMP, kenapa ngertinya sekarang? Sudah ya kelas 3 baru ngerti. Pak, aku tuh punya temen tuh di SMA. Ternyata dia tuh punya usaha dari kelas 2, mulai kelas 1 akhir, sampai kelas 3 ini dia punya usaha di Tokopedia sama Shopee. Oh iya? Terus kemudian pendapatannya 30 juta. Bersih. Anak SMA. Anak kita udah pakai dimarahin orang 7 juta. Pulang-pulang kemalaman cuma 10 juta. Ini anak SMA. Saya sudah jadi pengusaha muda. Terus kemudian pikirannya pintar loh Pak. Loh pintar gimana kamu tahu? Tadinya kan kalau anak laki-laki Pak kan pengennya tuh Kawasaki R2 yang 250 cc buat gaya begitu. Terus dia bilang ke aku, sayang kalau beli kayak begini. Pikirannya lebih cerdas. Terus ngapain Kak? Iya, dia bilang mau beli apartemen Pak. Anak SMA? Iya. Dia pikir mau beli apartemen, setelah beli apartemen disewain. Nah hasil sewainnya beli motor. Loh itu kenapa? Karena dia nggak malas kan? Terus bergerak, pikirannya digerakkan terus, kreativitas makin muncul. Bapak Ibu, jangan alasan usia membuat kita akhirnya malas cari Tuhan. Jangan karena alasan kesibukan membuat kita akhirnya malas dalam persekutuan. Jangan karena alasan karena nggak ada orang di rumah kita nggak ada yang jaga. Nanti siapa yang matiin kompor? Ya matiin dulu. Orang malas terlalu banyak alasan. Amin. Terakhir Bapak Ibu, saya ini mau bawa rombongan ke Israel Bapak Ibu. Tanggal 15 November sampai 24. Salah satunya ada jemaat itu yang ya karena kebaikan hati dan berkat yang Tuhan beri, itu dia membawa beberapa full timer kami untuk dibawa ke Israel. Nah, kan saya harus ngurus proses, ngurus dokumen dan semuanya. Nah, waktu saya datang ke tempat beliau, itu ternyata saya baru nggak ya, beliau ini umurnya 81 tahun ibu ini. Masih pegang perusahaan. Masih hitung-hitungnya cepat. Jadi kalau kita kan pakai kalkulator itu lebih gampang ya. Dia masih mikirin sekian ya. Oh, sekian lah cuan kok sini. Oh iya, oke siap. Masih pakai otak ya. Begitu. 81 tahun. Ya jalan agak lambat lah, sudah pasti agak lambat sebenarnya. Tapi kok nggak berhenti aja sih? Maksud saya, mohon maaf ya, kan sudah hari tua gitu ya. Di rumah saja, sama cucu lah, cari Tuhan gitu ya. Doain lebih banyak. Aduh enggak lah, sayang hidup ini. Kalau saya berhenti, malah nanti otaknya angus, pikun, cepat mati saya. Katanya gitu sebenarnya. Tapi 81 tahun. Saya jadi ingat itu kalau Anda ke Salatiga, ada Salatiga terkenal dengan wedak rondenya sebenarnya. Salah satu itu Ronde Jago namanya. Itu di dekat pasar utamanya Salatiga.
Nah si AI itu waktu masih hidup, umurnya juga 81, sekarang udah meninggal kira-kira sebelum COVID sudah meninggal. Tapi ini AI tangannya saudara ya, itu bisa pegang 5 cangkir satu tangan. Jadi cangkir itu sudah diisi air gitu ya, cangkir itu 5 saudara. Terus ngitungnya pun tuh nggak pakai kalkulator ya. Tahu ini 125. Cepat suruh dia. Cepat. Saya ajak teman saya dari Surabaya, anak rohani saya yang juga pemilik restoran ya. Terus dia juga pintar ya, anak masih umur 30 waktu itu. Makan di sini. Kamu tanding sama AI-nya. Cepetan mana kalau ngitungnya kamu sama dia gitu ya, kalau pakai otak gitu ya. Dan AI sudah ini tahu ini itu hampir bersamaan nyebutin angka. Tapi kan ini masih muda 30. Ini 81. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ayolah. Orang malas banyak alasan. Waktu Tuhan mengajak kita untuk menyembah, mengasihi, atur waktu, ayolah bijaksana. Jangan kemudian alasan datang dan akhirnya kesedihan, penyesalan itu. Amin. Pak Charles Stanley dalam bukunya mengatakan demikian. Dalam tangannya Tuhan, kesukaran menjadi cara di mana kuasa keilahiannya dinyatakan. Maksudnya apa? Hari-hari ini mungkin susah, sulit, ekonomi kita juga sulit. Katanya orang yang sangat kaya dengan kondisi pandemi hari ini dan kondisi Ukraina, Rusia berantem, makroekonomi bermasalah, di Amerika Serikat orang menunggu antri makan, dan mungkin orang bilang akan pengaruh ke Indonesia. Yang orang paling kaya tidak terlalu masalah. Yang kedua, orang paling miskin tidak masalah, buat dia udah biasa. Yang susah itu kita yang di tengah-tengah. Naik kesusahan, turun malu. Harus ngapain? Ya jangan malas lah. Tetaplah rajin mengerjakan bagian kita. Karena kenapa? Di dalam seluruh kesukaran itu Tuhan menjaga kita. Sehingga kita akan ngomong gini, pada akhirnya aku tahu. Apa yang aku tahu? Bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kita. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menopang, Engkau yang menguatkan, Engkau yang membawa kami dalam rancangan yang terbaik. Mari Tuhan, Engkau yang menjaga hidup kami dan menuntun kami Tuhan. Apapun keadaan kami dapat percaya kepada Allah yang hidup. Apapun keadaan kami dapat bersandar kepada Tuhan. Mari Tuhan Yesus, lawat keluarga kami, lawat kerohanian kami, lawat lutut kami Tuhan, lawat tubuh kami Tuhan, lawat leher kami yang sakit, pinggang kami yang sakit, bagian belakang kami yang sakit Tuhan. Sehingga kami tidak banyak alasan untuk akhirnya kami mengatakan, Tuhan maaf ya aku tidak bisa datang ke rumahmu. Tuhan maaf ya hari ini enggak doa ya Tuhan, karena aku lelah Tuhan. Bantulah kami hari ini Tuhan, menjadi orang yang rajin menikmati hadirat Tuhan. Mari Tuhan lawat hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya
kasih Tuhan buat waktu-waktu yang Tuhan percayakan buat kami. Kami akan kelola waktu itu dengan baik. Kami atur kegiatan kami Tuhan. Kami atur hati dan pikiran kami. Sehingga waktunya kami datang menyembah Tuhan. Ini waktu terbaik. Waktu kami datang dalam kesukaran, kami tidak meninggalkan iman kami kepada Tuhan. Waktu keadaan-keadaan sulit yang kami lewati, iman kami tidak goncang. Kami tidak kecil iman atau bimbang seperti Petrus di tengah gelombang. Tapi kami memandang wajah Bapa di surga, memandang wajah Kristus Tuhan kami yang menyertai kami, melihat pekerjaan Roh Kudus yang tidak pernah berhenti atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tidak ada alasan buat kami untuk malas-malasan, tidak ada alasan buat kami untuk berhenti atau menyerah. Kami akan terus bergerak, kami akan terus berjalan, kami berlari walaupun usia kami bertambah Tuhan. Mungkin kesehatan kami semakin lemah Tuhan, tapi ini kami percaya, kalau Tuhan percayakan satu hari yang baru, kami akan kelola waktu itu dengan baik. Malam hari ini hamba berdoa Tuhan Yesus, buat anak dari Ibu Ani yang operasi gigi, Tuhan sama dalam nama Tuhan Yesus akan menikmati kesembuhan, pertolongan, anugerah Tuhan. Hari ini juga buat Pak atau Ibu Stanley, Tuhan sama dengan paru-parunya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau paru-parunya mungkin ada air di sana atau mungkin kesulitan untuk bernafas, berikan paru-paru yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan, Engkau mengerti penderitaannya, tapi Tuhan juga yang sama, yang sanggup menghapus air mata, diberikan sukacita. Kami berdoa hari ini Tuhan buat bronkitisnya Tuhan akan jamah supaya disembuhkan. Buat bayi Aaron, Tuhan sembuhkan dari operasi lubang anus ya Bapa. Hari ini Tuhan kami minta Tuhan, kalau Tuhan membawa anak ini lahir ke bumi ini, Tuhan menciptakan sempurna. Tuhan menciptakan perkara-perkara terbaik. Tuhan menopang, Tuhan menjamah anak ini ya Bapa, sehingga dari mulai mulut masuk makanan, keluar selesai, semuanya dibereskan oleh Tuhan. Tuhan kasihani anak ini ya Bapa, turunkan belas kasihan. Dan aku berdoa orang tuanya tetap berharap, tetap percaya, tetap beriman pada Allah yang hidup, yang sanggup mengerjakan dengan cara yang ajaib. Kami berdoa buat Mama Ahun, Tuhan buat pemulihan, Tuhan jamah, tidak muntah-muntah, dapat duduk kembali, dapat melakukan aktivitas dengan baik. Mari Tuhan jamah, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tangan-Mu bekerja kepada setiap kami Bapa. Buat kami yang hadir hari ini, yang mungkin datang dengan pergumulan kami datang dengan tangisan kami yang tidak dapat kami bagi dengan orang lain, kami datang dengan pergumulan kami, sakit kami yang kami tidak bisa ceritakan buat orang lain, tapi kami tahu kami dapat menceritakan pada Allah yang hidup, Allah yang mengerti keadaan kami, Allah yang menopang setiap kehidupan kami. Kalau kami berdoa toko, dagang, usaha kami Tuhan, kami minta Tuhan menguasai, Tuhan menopang. Kalau minggu-minggu yang sepi, Tuhan kembalikan pelanggan lama, pelanggan baru untuk datang di toko kami, tempat usaha kami Tuhan. Buat vendor Tuhan, buat proyek-proyek yang baru Tuhan, kesempatan baru Tuhan bukakan bagi kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau akan menopang kami, menguatkan setiap hidup kami, karena kami tahu Tuhan Yesus dapat dipercaya. Kami dapat percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang terus melihat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekali lagi Tuhan, tidak ada alasan buat kami untuk berhenti bermalas-malasan, tapi ini waktunya untuk kami bangkit. Kami bekerja keras menyatakan rancangan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan melawat setiap umat-Mu, setiap kami yang hadir, Bapak Ibu yang hadir, anak cucu menantu, keluarga besar diurapi, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita akan melakukan firman Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin. Tuhan berkati saudara, silakan kembali. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Imam untuk firman yang diberikan. Kita terus berdoa dimanapun hambanya berada, nama Tuhan ditinggikan di secara luar biasa. Selamat Pak menjadi gembala sekarang. Tuhan memberkati Pak. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya mengundang yang berdoa. Mari Bapak Ibu kita lagi berdiri, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau anugerahkan buat kami Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan firman dari hamba Tuhan. Berkati Pak Andre Imam Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan, pakai hidupnya, pakai Tuhan setiap visi dan misi yang dari Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, bahkan mengembalakan di mana Tuhan percayakan Tuhan.
pakai hikmatnya Tuhan, pakai pengertiannya Tuhan, dan cinta akan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati istri dan anak-anaknya, biar apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk rencana PD Immanuel Tuhan yang akan pergi ke Bandung bersama-sama merayakan ulang tahun PD Immanuel Tuhan. Bapak, Engkau berkati cuaca Tuhan. Kami minta cuaca cerah Tuhan, dan kami juga minta Tuhan kesehatan buat serta teman-teman kami yang datang Tuhan. Kami percaya Engkau mau melakukan perkara yang ajaib Tuhan. Engkau menyatakan isi hati-Mu Tuhan dengan kesetiaan PD Immanuel Tuhan dalam mengiring Engkau. Berkati kendaraan yang dinaiki Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap season demi season Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Setiap dana dicukupkan Tuhan. Bahkan kesehatan yang sempurna menjadi bagian dari keluarga besar PD Immanuel Tuhan. Sehingga nama Tuhan diagungkan. Kami juga berdoa untuk villa yang akan ditempati Tuhan, Villa Plajo. Kami katakan Tuhan, dari ujung kiri kanan depan belakang semua ada proteksi perlindungan darah Yesus. Kami katakan Tuhan, biar villa ini dipenuhi dengan malaikat-malaikat surga Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang, kami yang tidur, kami menikmati kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Sampai hari ini kami ada di tanah air kami Tuhan. Artinya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk berdoa banyak buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan, Indonesia ada di dalam hati. Dan biarlah ya Bapak, kami tidak pernah melepaskan setiap doa kami Tuhan untuk bangsa kami tercinta. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat Bekasi kota kami Tuhan. Harapan indah dan setia kami. Kami percaya Tuhan, ketika nama Tuhan dipemuliakan, maka banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bulan ini teman-teman kami yang berulang tahun, khususnya buat Ciuri Tuhan. Kami minta Tuhan, anugerahi Ciuri Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan, cinta akan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Kami minta buat Ciuri Tuhan dan keluarganya, dalam pelayanannya Tuhan, dalam usahanya, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan semua hari ini ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami pulang Bapa, kami mau menerima berkat yang daripada hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, harapkan berkat daripadanya. Hari ini aku berdoa berkat seperti Abraham, Ishak dan Yakub turun ke atasmu. Kesetiaan iman Sadrah, Mesa, Abednego turun atas hidupmu. Kekudusan dan kesalahan hidup Ayub tinggal atas hidupnya. Aku berdoa hari ini hikmat seperti Salomo, kerendahan hati dan keberhasilan Daud melekat atas hidupmu dan keluargamu. Dan roh kepemimpinan seperti Yosua, Yusuf dan Musa akan terus tinggal atas seluruh hidupmu, untuk engkau naik dan tidak menjadi turun, tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai malam hari ini sampai Maranatha. Dan setiap kita yang percaya terima segala berkat itu, mari bersama-sama katakan